kita punya visi sebenarnya kita menjadi restoran tradisional Oke. yang punya cabang di seluruh Sulawesi. Sampai di tahun 2025 kita pengen kuasai di area Sulawesi. Sulawesi. Makassar, Kendari, Manado. Morowali, Manado. Itu harus kita kuasai. Saya kan kerja di sebuah restoran dulu. Oh, Saya jadi cook helper, pembantunya koki. Jangan merasa nyaman di posisi yang sudah ada, misalnya punya karyawan 2 atau 3, 4. Itu pasti masih repot. Lebih baik sekalian ngurusi karyawan 20. Karena kita kan sempat buka di Makassar 2 cabang. Tahun berapa, Mas? 2019. Di luar mana? Jadi polisi atau jadi pengusaha? Polisi. Dan kita pelatihannya salah satunya adalah kita pernah ditembakkan gas air mata di dalam ruangan dikunci kita. Mati le. Bayangkan. Pertama, Kalau ada partai yang mau lamar Mas, ya yang penting cocok. Yang penting cocok. Kita kan tidak munafik gitu kan. Iya. Ya kita hidup kan kebermanfaatan sebenarnya. Betul. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan entrepreneur, entrepreneur, Ya. ASN, Aduh, selebgram, ya, YouTuber, semua. Faiz Arfianto, Betul. Brigadir Faiz Arfianto, brigadir kepala. Brigadir kepala apa sih itu? Bribka sudah. Bribka. Oh Bribka. Itu berapa bengkel dia, Mas? 4. 4 bengkel 4. sudah siap. Bagaimana kabar, Mas? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita spesial diundang, ya kan? Walaupun sudah melewati beberapa kali. Mas kapan? Mas kapan? Janjiannya. Sudah. Saya bilang sore saja. Oh kalau begitu bolehlah hari ini kan kayak gitu. Iya, siap. Susah sekali kita cari waktunya Mas ini sebenarnya. Di tengah kesibukannya yang saya lihat di mana-mana, Mas tiap weekend kah tiap apa? Saya lihat biasa di sawah-sawah, Di di sungai. Itu di mana, Mas? Yang terakhir. Terakhir yang lari itu kita di Wetumbu. Yang lari. Terus pas masak-masak itu kita di Paneki. Ya, tempatnya orang-orang kemah iya, itu. sampingnya Pramuka itu yang Ya, kanan begini. betul. Itu di Paneki. Bamasa di situ. Ya, apa ya, hiburan yang murah lah bagi saya dan keluarga. Memang dengan keluarga saja. Ya, memang senang juga, istri saya juga senang seperti itu. Begitu. Yang begitu. Walaupun sebenarnya agak merepotkan karena bawa bekal. Tapi enggak juga sih, biasa kita cuma naik motor. Naik motor, bawa alat seperlunya. Terus kita masak, bikin konten kayak gitu. Posting. Nah, justru yang kayak gitu-gitu justru meledak anunya. Iya. Viewersnya Lebih naik sih, dulu kita pernah waktu di Tamping juga. Ya kita nggak sengaja, maksudnya ya kita buat pisang goreng, kita goreng-goreng sampai ratusan ribu viewersnya. Nah, di TikToknya, di TikTok dan di Instagram. Di Instagramnya. Iya, memang Mas ini sempat sempat tembus juta. 16 juta viewers. Sempat 16 juta, Mas. Juta viewers. Ngeri. TikTok langsung naik dari 2.000 followers, ya langsung naik ke 45 followers. 45.000 followers dari 2.000. Dari 2.000. Ngeri, berapa naiknya itu? 30 berapa ya? Oh, 43.000. Satu kali post itu. Dalam itu waktu. Kontennya apa? Itu saya lagi ngobrol sama anak kecil, saya kasih uang sama dia. Nah, waktu itu ya mungkin suasana juga oke. Anaknya juga gendong anak-anak gitu. Anaknya masih kecil tapi gendong anak kecil gitu. Ya nggak sengaja juga saya posting, akhirnya meledak gitu. Oke. Itu di mana? Di daerah atas Mantan Timali. Wana. No, bukan. Kota Palu, masih Kota Palu itu bukan? Sigi. Kalora apa lagi dia? Mantan Timali ke atas. Apa? Ngapain? Iya di sana. Dan jauh. Ada di pikiran ke bilang jauh. Itu pokoknya di sana.
Itu memang ada kegiatan di sana waktu itu. Jadi waktu itu kegiatan, teman-teman lari, trail, saya ngawal mereka, saya pastikan jalur bagus. Saya lihat anak-anak lagi lagi gendong adiknya. Sudah saya tanya kan, siapa namanya gitu kan, saya kasih uang. Nah, Tapi memang Mas sudah siap maksudnya mau bikin konten? no, tidak. Jadi sebenarnya setiap perjalanan itu memang sebuah konten gitu. Iya. Tergantung kita bagaimana mau membuatnya itu, mau mengolahnya. Oh, berarti memang ada tim yang Nggak setiap Mas juga. apa maksudnya tidak tanpa sengajaan, tidak direncanakan. Cuma Iya. Mas sementara jalan-jalan buat video, Iya. langsung begitu Iya, jadinya. langsung Oke. itu. Dan memang gimana ya terkait konten juga. Memang harus jam terbang kalau menurut saya. Iya Kalau sih. kalau kita ndak sering buat konten, kita nggak bakal jadi. Iya, betul. Kita ada momentum sebagus apapun, kalau kita tidak biasa buat konten, Ah. nah itu tidak akan jadi sesuatu yang hal bagus juga. Artinya memang karena pernah Iya, akhirnya jadi aman. bisa Tidak momen- kaget-kaget begitu. Ya. nggak kaget seperti itu. Apalagi kalau yang di setting itu maksudnya nanti video saya begini. Iya. Itu kurang Iya, juga biasa. justru kadang-kadang kayak kita niat kan mau buat konten gitu. Iya. Kadang-kadang malah jadinya garing gitu Nah, kan. itu sudah. Jadi Garing. akhirnya kecewa. Iya. Nanti ini saya bikin yang Iya, terbaik. Akhirnya iya, sedikit garing videonya. jadinya. Kayak Yang dulu dia kan mengalir saja kayak gitu. Oke. Mas, sebelum kita lanjut cerita tentang kontennya Mas tadi. Oke. Mas Faiz ini sudah banyak sih sebenarnya cerita-cerita di podcast tentang Mas seorang pengusaha dan Oh, iya. saya sudah tahu semua dari Iya. beberapa yang saya nonton, walaupun mungkin teman-teman juga sudah tahu Mas dulunya seorang Mas Joko, penjual Mas Joko, Iya. kemudian akhirnya buka usaha. Iya. Yang saya mau tanyakan Mas, kenapa buatnya Mas Faiz yang konsepnya Mas Joko mewah? Apa istilahnya? Kalau pandanganku Mas Joko Scale up ya. lebih atas lah. Mas Joko di scale up. Walaupun sebenarnya sama saja konsepnya. Sama saja. Ya. Bagaimana? Ya, jadi memang kita punya visi sebenarnya. Kita menjadi restoran tradisional Oke. yang punya cabang di seluruh Sulawesi di tahun 2025. Nah, Oke. itu kan kita punya visi. Jadi kan tiap pagi anak-anak itu karyawan bacakan visinya itu supaya memang di terngiang-ngiang di pikirannya mereka. Itu tiap pagi di di briefing. Oh, tiap pagi itu. Tiap pagi di briefing, Oke, tiap oke, pagi oke, itu mereka sampaikan, mereka ucapkan. Jadi konsepnya kita memang ya awalnya memang kita Mas Joko, tetapi kan kita mau jadi restoran tradisional Ya. dengan punya konsep tradisional itu yang akan buka cabang di seluruh Sulawesi sampai di tahun 2025. Ya kita akan bawa terus itu. Iya, iya. Nah, makanya di berikutnya kalaupun kita buka cabang, ya konsepnya juga sudah scale up. Konsepnya sudah bukan warung biasa, Iya, iya, tetapi sebuah restoran tradisional yang berawal dari Palu. Alhamdulillah seperti itu. Siap. Walaupun kemarin sempat sudah hampir mengepakkan sayap di Palu. Berapa titik kemarin Mas Faiz? Kita punya? sudah punya 6 waktu itu. Sudah 6 ya? 6 gitu Ya, waktu iya. itu. Saya bilang dulu setahu saya Mas Ya. ya. Setahu saya itu ada di pertama itu Ahmad Yani. Iya. Kemudian Monginsid. Ini apa? Wait Hasim. Oh, Nasim, Nah, itu saja. Yang saya tahu. Kimaja, Tondo, Oh, ya Kimaja. Mamboro, Dewi Dewi Sartika. Sartika. Kita 6 pernah ya? buka. Jadi waktu itu pernah bersamaan kita buka 6 cabang. Dalam waktu bersamaan ya? Dalam waktu bersamaan ya, maksudnya kita pernah melakukan hal yang sama itu 6 cabang gitu. Iya, iya. Pernah kita lakukan. Walaupun yang pertama memang di ini, di Kimaja kan? Itu Pertama sekali. sudah berapa kali sih sebenarnya? Oh, Iya. sudah kesekian Sekian kalinya. kalinya. Kita Towa pernah, Kartini, Taman Gor, Sudah Mas baru Raja Kimaja. Penyet Mas Faiz itu. Dulu kita lesehan Mas Faiz. Lesian Mas Faiz. Mas Faiz. Akhirnya kita rubah menjadi Raja Penyet Mas Faiz. Sampai Nanti di mana itu pas Raja Penyet Raja Mas Faiz? Penyet Mas Faiz kita sudah di Kartini Sebelum Kimaja. sebelum Kimaja. Tapi memang setahu saya Mas, yang viralnya waktu itu. Kimaja. Kimaja. Iya, Kimaja. Ah. Karena trafficnya kan bagus. Iya sih. Traffic bagus, situ punya apotik, ada bank. Jadi orang walaupun tanpa kita ngiklan apa semua, orang sudah tahu. Artinya jalannya orang lewat. Jalannya ini. orang lewat. Baru saya pernah pertama sekali saya injak warung yang di Kimaja itu bulan puasa. Itu bukber. Oh begitu iya, ya. bukber memang. Bukber SMA kayak SMP dulu saya itu. Kita di Mas Faiz ini bagus. Dia Mas Joko murah tapi konsepnya elit Iya. begitu dan. Iya, dan sebenarnya harganya juga dari dulu. Nah, itu. Dari dulu kita juga ndak terlalu jauh gitu tidak kan. terlalu- artinya naik 2.000 3.000 Iya, lah. wajar lah, seperti Wajar, itu. wajar. Nggak ada masalah. Artinya
memang murah tapi apa ya bahasanya anak sekarang lebih estetik lah Iya, kayak begitu. iya, betul. Waktu di Kimaja. Ya, Jadi kita tiap perlu makan Mas Joko di sini so ada dengan gimmick nasinya yang yang pakai tumpeng gitu model kan. tumpeng. Nah, itu namanya kan value. Ah. Nah, kita value. Oh, itu maksudnya apa, Mas? Jadi kita punya nilai tambah gitu kan. Jadi tanpa value ya sebuah produk, sebuah bisnis juga tidak akan ada artinya gitu kan. Oke, berarti memang ada influence. Kayaknya saya buat yang model begini begitu. Iya, Kenapa memang- tidak buat model bintang begitu? Mungkin agak susah kayaknya. Mungkin agak susah kalau bintang. Iya. Jadi memang bunyinya kerucut. Nah, itu value-nya kita, itu brandingnya kita. Oh, kalau nasinya tumpeng, Oke. kerucut, nah itu berarti Mas Faiz kayak gitu. Oke. Iya. Kalau- Tertanam di otaknya Tanam orang. di otak kayak gitu. Kalaupun orang mau meniru, itu tetap akan larinya ke kita brandingnya. Iya, ke Mas Faiz sudah itu. Ya, pasti. seperti itu. Nah, branding sendiri adalah sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi branding. Iya, betul. Wah, ini ada materi branding nanti lagi berikutnya. Oke, Mas, lanjut. Kemudian biasa orang di luar Mas Joko ini kita bicara namanya brand itu Ya. tidak semua tapi tidak kebanyakan ya, dan tidak semua tapi kebanyakan orang buat brand itu bukan namanya. Ya. Kenapa Mas Faiz dengan PD istilahnya lah. Ya. Buat Raja Penyet Mas Faiz. Nama kita sendiri. Namanya, iya. Nama asli. Nama asli. Nama kakak, nama KTP. Ya, kenapa nama asli? Biasa kan orang apa begitu Ya. Karena pertaruhan nama baik ini, Pak. Kita Ya. bawa. Ah. Iya kan? Kita rusak produk kita, nama Ya. kita yang kena. Betul. Kita di luar rusak, nama saya, pribadi saya, Iya. produk kita kena. Ini saling berkaitan. Dan orang paling tidak menyarankan, pakar-pakar branding pun tidak akan menyarankan pakai nama sendiri. Siap. Misalnya kalau saya meninggal, Ah. kalau saya baik, itu akan terbawa terus. Iya. Tapi kalau saya tidak baik, Pak. Ah. Nah, seperti itu. Memang tidak disarankan dengan nama kita sendiri. iya. Tapi karena sudah terlanjur, kita sudah menginjak tahun ke 11, 11 tahun. 11 tahun kita Oke. mulai bergelut di bidang kuliner, ya sudahlah. Sudah jalan. Ya Joko. udah jalan kita. Waktu Mas Joko pertama di Towo itu langsung Mas Faiz memang. Mas apa? Faiz, Langsung Mas Faiz. warung lesian Mas Faiz. Warung lesian Mas Faiz. Mas Ya? saya, gitu. Wih, ngeri. Jadi memang pertaruhan nama baik sebenarnya. Oke, Mas. Bicara usaha. Ya. Duluan mana jadi polisi atau jadi pengusaha? Polisi. Oh, berarti pas Polisi. pas jadi polisi baru buka Iya. warung. Bukan warung. Oh, berarti saya salah tangkap kemarin. Iya. Saya pikir sudah duluan buka Iya. warung Jadi kan saya kan diterima jadi polisi kan 2006 di Palu. di Palu. Oke. Di Palu 2006 tugas 2007 mulai dinas. Iya, di mana pertama itu, Mas? Kita di Sabara di Poboya? Poboya. Oke. Di Poboya sampai di tahun 2010 saya di sana. 3 tahun ya? Iya. 2007, 2008, 2009, 2010 ya. 4 tahun. oke. Jadi kalau di Poboya namanya perintis kan siap ditugaskan kemana saja. Ah. Sudahlah jalan-jalan kita ke Morowali tugas, Pilkada berangkat, Oke. Poso kita berangkat, terus ke Toli-Toli juga berangkat. Jadi memang banyak waktu kita di luar. Iya. Jadi kalaupun kita mau berpikir mau usaha itu sangat ya nggak bisa lah karena Iya. kita sering-sering keluar Iya, kota kan. Artinya susah mau handle Ah, gitu. ah. Nah akhirnya waktu itu ada di kantor tuh buat kantin sebenarnya. Oke. Kantin kita coba-coba kita berapa orang gitu kan, ya kita buat kantin. Iya. Kayaknya seru juga ternyata kita punya warung begitu kan. Oke. Ya istilahnya kita numpang makan saja dulu waktu itu. Tidak juga kita mau kita mau buat seperti ini besar kayak gini enggak. Ya akhirnya kita buka kantin yang per bulannya itu kita bayar 500.000. Oke. Wah kayaknya lumayan juga. Bukan cuma numpang makan ini kalau begini. Ada hasil nih. Ya, Nah. ada hasil. Tapi memang dasarnya saya dulu sebelum masuk polisi, saya kan kerja di sebuah restoran dulu. Oh. Saya jadi cook helper, pembantunya koki. Yang Mbak ambilkan Besar. sawi. Iya, ambilkan sawi, potong-potong anu. Oke. Curi skill dari situ Ya, ya. jadi belajar dari situ. Belajar di lah. situ dulu. Sebelum jadi polisi saya sempat belajar di salah satu restoran gitu kan di Malang. Akhirnya ya ilmu itu kita praktekkan gitu kan.
Siap, siap. Sebelum kita lanjut Mas, kita Oh, ini kita disupport sama Galaxy Coffee Mas. Galaxy Coffee. Galaxy Coffee di Jalan Tanjung Pesik. Wah, mantap ya. iya. Beliau sana yang punya ini Mas. Oh, di situ orangnya. Jadi ini support seumur hidupnya kita orang ini selama podcast ini. Kalau ada brand lain masuk, baru kita sampingkan ini ya. Begitu. Tapi ini sangat membantu kita sekali Siap. Mas untuk bab penuhi meja. Oke Mas, berarti Mas memang basicnya ada tukang masak ya. Berarti tidak coba-coba, tidak. Ya, tetap Oke, kita oke. belajar terus sih. Tetap kita belajar. Dulu saya kurang lebih di pasar itu sampai 5 tahun saya di pasar. Maksudnya di pasar itu saya belanja sendiri. Saya beli perlengkapan sendiri gitu kan. Nah, Kalau pagi, kadang-kadang sore. Nah, itu teman-teman saya ketemu teman-teman Mas Joko di oke. pasar. Jadi mereka just ajari saya gini Mas, nyambel yang tahan lama, masak yang bagus ala Mas Joko. Oke. Terus pilih tomat, pilih lombok yang bagus. Mereka ajarin saya. Oh, memang saling sharing Ya gitu sharing kan di pasar tau lah ketemu dengan teman-teman itu. Iya. Nah, seperti itu. Akhirnya ya mungkin karena kita punya jiwa yang entrepreneur mungkin ya. Makanya saya tidak mau juga hanya seperti itu. Makanya kita harus cepat bertumbuh. Iya, Kalau iya. tidak cepat bertumbuh, jadi kita akan bergelut di situ terus. Justru kita akan repot. Bayangkan kita punya karyawan 2 orang waktu itu. Saya ngantor. Saya punya karyawan 2 orang. Biasa satu sakit, satu masuk. Iya, sendiri lagi dia. Sendiri lagi dia, otomatis saya turun tangan lagi. Nah, Kadang-kadang dua-duanya tidak masuk. Iya, Saya iya. turun tangan sendiri. Turun tangan sendiri. Dan itu tidak bisa dibiarkan seperti itu. Iya. Kalau warungnya kita kecil, nggak mungkin lah kita punya karyawan 10. Betul. Nggak mungkin kita punya karyawan 20. Tidak dapat. Iya. Makanya pikiran saya ini kita harus cepat bertumbuh. Iya. Kalau kita cepat bertumbuh, karyawan kita banyak, nggak masuk 1, kalau 10 karyawan Iya. masih ada 9. Iya, betul. Masih nggak terlalu bermasalah gitu Bahkan kan. 5 teh Mas, maksudnya 5. Iya, 5 pun maksudnya tidak masalah, pinjam pun sedikit. Ah. Tapi kalau kita punya karyawan hanya 2, Iya, 3, ah. nah ini sering saya sampaikan ke teman-teman Oke. UMKM, entrepreneur, jangan merasa nyaman di posisi yang sudah ada, misalnya punya karyawan 2 atau 3, Iya, 4, itu pasti masih repot. Lebih baik sekalian ngurusi karyawan 20 Iya. supaya ya posisi tawarnya kita enak begitu. Betul. Kalian nggak masuk sesuai aturan, berapa kali kalian keluar? Betul. Kan kayak gitu. Ini Mas, ganti-ganti karyawan dia. Satu terus karyawannya. Iya. Berhenti satu pusing lagi. Aduh, tiap karyawan Apalagi kalau cuma satu, dia Iya. pasti bosan. Dia pasti betul, bosan. iya. Pasti dia merasa nggak ada temanku. Ah. Nah, sedangkan mereka itu butuh Iya, teman, bercerita-cerita ngobrol, di situ. sharing. Iya. Apalagi karyawannya cuma satu, jualannya ya maksudnya kadang-kadang ada yang beli, ada yang tidak, itu bosan gitu. Iya, Kalau itu. karyawan banyak misalnya 20 orang, 25 orang. Nah, itu mereka seru. Iya, Kita enak bisa dalam buat challenge ke bercerita. mereka, Iya, kita bisa buat game-game ke mereka, kita bisa motivasi mereka. Dan dari beberapa orang itu pasti ada orang-orang yang menurut kita akan bisa menjadikan perusahaan itu menjadi baik. Kayak gitu. Tambah karyawan. Tapi harus tambah juga bisnisnya kan. Ya, Maksudnya iyalah. skalanya bisnisnya harus ditambah. Seperti itu. Iya sih, memang penting itu Iya. supaya ada yang handle. Karena mungkin kita tanam di situ terus. Iya. Kita sampai- mau pergi keluar juga memarketkan lah istilahnya Iya, toh. seperti itu. Mas, akhirnya tergabung dalam beberapa organisasi di Palu. Ya, komunitas dan organisasi. Komunitas dan organisasi yang saya tahu itu di TDA, di TDA, HIPMI, IPMI, KKJ, KKJST, apa lagi Mas? KJST, DMI juga masuk. HMI juga masuk. DMI, Dewan DM Masjid. masuk Oke. juga. Apalagi komunitas lari juga banyak kita kan. Komunitas lari banyak Iya. juga. Oke. Saya mau masuk lebih dalam lagi nih. Ya, Mas. oke. Saya lihat semakin ke sini sudah masuk di dalam organisasi komunitas. Iya. Apa ada maksud lain kah di situ atau Eh, apa? Dari dulu sih seneng berorganisasi. Oke. Dari sekolah memang seneng organisasi, seneng ngurus-ngurusi kayak gitu kan. Kumpul-kumpul, rame-rame. Iya. Nah, salah satunya ya mungkin dulu kita suka pecinta alam kan. Tahu lah pecinta alam sering naik gunung kayak Oke, gitu-gitu. iya. Ya sekarang ya karena kita salah satunya adalah sebenarnya sih cari market sih ya.
Kalau saya. Iya betul. Cari Setuju saya market. kalau itu. Oke. Jadi misalnya saya punya banyak teman. Saya punya teman di komunitas A. Kalau mereka mau pesan nasi kotak, Ya. yang diingat siapa? Orang yang dekat. Oh betul. Ya kan? Nah, itu sudah saya alami manfaatnya gitu kan. Iya. Manfaatnya. Di HIPMI juga pun seperti itu. Jaringan kita lebih luas. Iya sih. Terus juga di TDA apalagi tempat TDA, kita belajar. Ke teman-teman buat acara akikah, Iya. mau nikah apa semua, ya kita bisa menjadi solusi bagi Iya, mereka. karena kayak- pasti akan ada orang bikin itu. Ya, Kayak begitu. pasti toh. akan mereka- minimal tetangganya, Iya. keluarganya Iya. kan. Walaupun bukan dorang. Iya. Karena memang ya itu sebuah market kita gitu. Apalagi Palu gitu kan. Palu sudut ketemu sudut akan ketemu. Iya, betul. Oke lah Mas, kalau misalnya sebagai anggota, kalau di TDA Mas sebagai apa? Pernah jadi ketua kayak apa? Saya ketua wilayah sampai tahun 2021 kalau nggak salah. Di luar dari keanggotaan, benefit di situ apa Mas? Kalau TDA sebenarnya Kalau sebagai ketua tadi itu, maksudnya di luar dari anggota kan bisa itu kayak tadi bisa mempromosikan usaha. Kalau Iya, anggota, iya. kalau ketua otomatis ada benefit lebih lagi dong. kalau ketua jaringannya ke nasional sebenarnya. Lebih ke nasional. Ke nasional. Oke. Jadi seperti kita ikut Mukernas, Nah, ya toh rapat kerja nasional. Jadi kita ketemu dengan teman-teman yang bisnisnya sudah lebih raksasa. Ya kita di Palu kadang-kadang kita udah keren gitu Iya, kan. iya, Punya karyawan banyak, punya outlet kayak gini. Pas kita datang ke nasional, tidak ada apa-apanya gitu. Menangis. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi kayak gitu. Jadi memang jaringan. Iya sih, Jaringan. memang lebih membutuhkan itu ya. Iya. Nah, akhirnya di KKJST kemarin KKJST. sebagai dari 2000 berapa? Dari 2020 2021. 2020. Sebagai ketua. Akhirnya Ketua. sebagai ketua KKJST. Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah Kota Palu. Nah, itu maksudnya bagaimana Mas? Maksudnya targetnya itu apa? Memang semata-mata komunitas atau Wadah sih. wadah? Jadi memang KKJST ini adalah wadah sebagai wadah warga Jawa yang ada di Palu. Ketika mereka ada problem, ada masalah, Iya. nah mereka datangnya ke kita. Nah, Oke. gitu. Dan Dan sudah berarti lebih merangkul orang-orang Jawa. iya, wadahnya. wadah. Wadahnya karena terjadi perselisihan, mereka ada apa-apa. Ini kan kadang-kadang mereka teman-teman ini kan sangat cuek terkait kesehatan mereka. Iya. Cuek terkait jual beli kayak begitu, terkait hukum apa semua. Nah, kita bisa melakukan pendampingan itu. Iya. Memang makanya sempat saya lihat Mas ada video juga ada yang sakit dibawa ke ambulans yang Iya. gitu-begitu ya. Lebih Hari ini kita 2 orang meninggal, kita urus dua-duanya. Ini belum mandi kita dari kuburan tadi. tiada bawa apa. Jadi memang seperti itu. Kita kan oke. punya makam sendiri. Iya. Oh, Jadi, di mana itu, Mas? Di Kawatuna. Kawatuna. Jadi kadang-kadang banyak orang yang kurang mampu, yang tidak punya tempat pemakaman, nah kita bisa bantu terkait itu. Karena lumayan juga bayar kubur itu, Iya. bagalenya kan. Bagalet, belum tanahnya biasanya dibeli, maksudnya Iya. dibayar juga kan? Lumayan juga kan nominalnya toh. Iya. Oke Mas, saya lihat Mas ini tadi kita lumayan banyak yang kita bahas, artinya tidak tersusun. Cuman Ya. satu sisi saya lihat Mas Faiz ini orangnya kesana kemari, sedangkan statusnya ini ASN polisi. Polisi. Kan? Polisi atau otomatis harus terikat absen pagi, absen sore. Iya. Mas ini sebenarnya polisi betul atau polisi honor? Karena anak honor banyak yang bebas. Oh begitu ya. Kalau Mas gimana? Justru honor itu yang terikat. Nah, boleh, toh. Oke. Jadi memang ya alhamdulillah sudah kurang lebih kita berapa tahun ya? Iya. Eh 2006 tadi. Kalau dari saya kan pindah di satuan saya yang sekarang ini dari tahun 2011 2011. di Yanma. Ah. Jadi memang tugasnya kita di kebersihan gitu kan. Oh, tapi masih Polda. Di Polda. Oke. Kebersihan kita tiap pagi jam kerja tiap pagi kita kerja. Kerja, oke. Kerja. Kita absen, kita laporan ke pimpinan juga. Oke. Ya itu sudah tugasnya kami gitu. Bersih-bersih, bersihkan kalau ada genteng bocor, air pump rusak. Oh, saya pikir ada cleaning service begitu, tidak? Kita ada
ada anak honor juga di situ. Oh, ada polisi honor ini. Oh, berarti bukan. ada polisi honor. Oh, tidak. Saya kira polisi honor. Saya kira yang- Bampol ini polisi honor. ada yang teman-teman yang honor di situ. Oh, Jadi oke. kita sebagai pengawas kita mengendalikan mereka. Oke, sip. Ya, seperti itu. Ya kita tiap pagi kita laporan. Jadi kita handle mereka, kita pengawasnya mereka. Oh, lebih yang begitu. Ya. Yang jauh begitu saja. Begitu ya, Ya, lebih yang begitu. jadi justru kehadirannya kami itu sangat dibutuhkan begitu. Coba bayangkan seluruh ruangan Iya. di Polda, halamannya dalam ruangannya itu kotor. Iya sih. Bagaimana orang mau kerja, Pak? Ah, betul. Abu Nah, mejanya. kita datang itu jam 5 subuh, setengah 6 untuk membersihkan area. Hari-hari. Hari-hari, ketika orang datang mau apel, jam 7 sudah bersih semuanya. Mas pulang sudah? Kita istirahat dulu. Oke. Kecuali ada perintah lanjut lagi. Oke. Biasa Ada acara-acara. perintah lanjut itu apa, Mas? Paling ya bersih-bersih rumput kayak gitu. Maksudnya memang di area kebersihan saja. Kebersihan. Kita kebersihan. Sama sih sebenarnya ya apa ya kayak DLH kayak gitu ya. Oke, iya. Kalau dinasnya di LH-nya. DLH gitu. Kita potong-potong rumput, ada potong-potong pohon, bersihkan ini. Ada WC mampet, kita semua yang urus. Sebelum dari situ Mas di apa istilahnya kalau bidangnya Saya Sebelum sebenarnya di pengendalian massa waktu itu. yang atasi orang demo begitu. Demo-demo saya. Jadi saya beberapa kali saya ikut pelatihan itu. Oke. Pelatihan demo. Jadi dari tahun 2006 sampai 2010 itu kalau ada demo pasti ada saya. Jadi kalau Berarti menghadapi Mas yang bertaming-taming itu. iya, maksudnya terkait strateginya kita. Oke. Strateginya. Nah, jadi karena pelatihan saya di situ sama negosiator. Oke. Nah, ini juga alhamdulillah kita pelatihan negosiator kita bisa bawa ke dunia luar juga. Iya betul. Nah, kita ada negosiator. Jadi kalau menghadapi psikisnya teman-teman demo-demo, Iya. mahasiswa, orang-orang ya insya Allah sudah khatam lah kita terkait itu. Karena kita memang itu gitu. Dan kita pelatihannya salah satunya adalah kita pernah ditembakkan gas air mata di dalam ruangan dikunci kita. Mati le. Bayangkan. Tidak mati. Jangan Mas mati. Tapi dibuka kan habis itu. Iya itulah. Latihannya kita itu. Makanya bagaimana pedisnya kita rasakan gitu sebelum kita melakukan ke orang lain. Kayak gitu. Iya. Betul. Kalau demo kan di luar, Pak. Nah, masih artinya Iya. campur ini guys. Ini dalam Kita di ruangan gitu kan. dalam ruangan. Iya, pedis. Itu kita dilepas keluar. Supaya kita paham begitu. Kalau ketika menghadapi teman-teman mahasiswa, kita paham psikologinya mereka. Ini pedis gitu loh. Iya. Harus terukur semua kita yang lakukan. Ternyata tidak sembarang itu. Iya. Maksudnya memang artinya tidak dan itu gas air mata tidak mematikan harusnya. Iya, tidak mematikan. Memang untuk supaya mundur lah. Mundur, Nah, kayak gitu. kalau ada kekacauan Iya. kan kayak begitu. Berarti Mas kira-kira di posisi ini memang mendukung posisinya Mas di bidang ini mendukung dengan posisinya Mas di Kegiatan di luar. kegiatan Mas di luar Iya. ya mendukung sekali. Nah, kalau dipikir sekarang saya di fungsi apapun sekarang bisa. Iya. Karena tim juga sudah jalan sendiri. Iya. Tim maksudnya di warung kayak gitu kan. Iya, maksudnya iya. ada tim, mereka bisa jalan sendiri dan saya justru sekarang kegiatan itu justru ke keluar terkait KKJST Oke, ya kan. iya. Beberapa kita handle maksudnya terkait ya kegiatan-kegiatan sosial. Oke. Bertemu dengan orang-orang Jawa yang bermasalah, yang ada yang inilah itu semua ya itu kita handle seperti itu. Jadi Mas begini, saya tidak tahu, saya tidak pernah dengar apa-apa. Cuman ini kan lagi heboh-heboh tahun-tahun politik ini Mas. Orang kalau tiba-tiba baik, Iya. berarti dia mbak caleg. Tapi Mas, kalau baiknya dari dulu bagaimana? Nah itu maksudnya saya bilang kalau Mas ini bukan dari dulu, bukan baru-baru, dari dulu, begitu dari dulu. Maksudnya Mas tidak ada berpikir misalnya Ya. berpikir untuk saya pekerja sosial mau Ya. membantu mensejahterakan masyarakat. Ya. Mas ini orangnya memang humble Ya. Nah, artinya semua begitu. Tiada Ya. berpikir untuk menduduki Ya. posisi apa begitu. Menduduki posisi apa ya? Jadi sebenarnya ketika kita tidak mengambil jabatan politik sebenarnya Oke. kita sudah berbuat banyak. Ya. Berbuat banyak itu tanpa kita menjadi sesuatu pun, Ya. kita menjadi rakyat biasa, Iya.
kita bisa berbuat gitu kan. Apalagi ketika kita menjadi seorang punya jabatan politik. Iya. Misalnya jadi apalah jadi apa, Iya, itu lebih banyak lagi kita manfaatnya. Iya, itulah. Maksudnya Mas tidak berpikir untuk Tetap berpikir. oh sempat tetap ada berpikir. untuk itu. Tetap berpikir dan tidak dipungkiri juga Iya. ya pasti akan suatu saat kita akan ke ranah situ gitu kan. Tapi kita kan Oke. kita tidak akan tahu kapan gitu Iya, kan. posisinya kan Mas sementara anggota polisi juga. Iya. Berapa tahun lagi Mas? Kira-kira masih lama kayaknya 20 tahun ada. Kalau masa dinas sih kita sampai di 58 ya. Berarti saya tanya umurnya Mas, berapa tahun lagi? 20 tahunan lagi. Masih 20 tahun lagi. Oh, masih jauh. Masih jauh. Tapi kenapa tidak? Iya. Tapi kalau dikehendaki kenapa tidak? Iya, itulah. Oke, supaya lebih asik begitu. Kebermanfaatannya Ya. lebih banyak. Betul. Kayak gitu. Itu sih it's okay gitu loh. Iya, It's iya, okay. iya. Tapi kalau terkait usaha ya kita punya visi, memang kita harus bertumbuh. Iya, Kita harus oke. bertumbuh, kita harus buka cabang di Sulawesi, seluruh Siap. Sulawesi. Targetnya, Kegagalan oke. kita sebelum Covid, kita harus ulangi lagi. Iya. Karena kemarin kita kan sempat buka di Makassar 2 cabang. Tahun berapa Mas? 2019. Sebelum Covid. Sebelum Covid kita buka 2 cabang. Ah. Dan kita habis-habisan juga waktu itu. Nah, ini kita mau kejar bagaimana caranya kita cepat recovery, kita cepat balik, kita cepat buka cabang lagi kayak gitu. Coba dulu Mas cerita bagaimana waktu Covid itu sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha waktu Covid, aset itu akan saya jual karena sudah kita nggak tahu kita mau apakan itu kan. Iya. Yang datang itu satu-satu Iya. karyawan tinggal 4 orang. Dari waktu itu ya 35-an orang lah. Tinggal apa? Tinggal 4. Berarti 21 ya. Iya. 3 hampir berapa banyak Iya. lah yang pergi ya. Bigi mereka kan maksudnya tahu keadaan juga. Iya. Mereka mundur satu-satu, keluar. Akhirnya ya mau tidak mau kita ya sudah mau apa lagi gitu kan. Memang posisinya setengah-setengah mati. Kendaraan kita ada yang kita jual. Sempat jual kendaraan. Ada yang ditarik sama leasing. Bukan ditarik, kita serahkan. Oh, menyerahkan, tidak Kita mampu sudah membayar ya. Kita serahkan. Kita Di serahkan tahun di Covid itu? Iya, kita serahkan di Sinarmas, masih ada fotonya. Kita serahkan. Penyerahan ya. Dan posisi itu kita posisi bahagia loh. Maksudnya Iya, bahagia iya. itu ya ini sudah waktunya gitu. Iya. Kita menyerah tetapi kita tetap bahagia, masih ada harapan gitu kan. Iya, masih survive terus juga. Tidak mungkin puasa enggak ada buka puasanya gitu. Betul. Seperti itu. Tapi lama buka puasa, Mas. 2 tahun puasa. 2 tahun puasa. Puasa 29 hari, 32 Iya, tahun 2 kita tahun puasa. Luar biasa. Ngeri memang waktu Luar itu. biasa. Sampai di titik jual kendaraan. Terus ini kan belum lama sebenarnya. Oke. Iya kan? Iya, 2000 berapa tahun kemarin baru kan? kurang lebih 2021 lah. mungkin, iya. 2021. 5 bulan baru kita normal ini. Iya, 2021 itu. Dan orang nggak perlu tahu waktu itu kayak gitu. Iya. Jadi saya foto, kan pernah postingan saya foto dengan mobil, ada 3 orang dengan saya. Orang kira ini saya beli mobil. Padahal bekasi mobil. Padahal kasih pulang mobil, bayangkan. Orang bawa mobil baru lagi, iya. Mas. Jadi itu sebuah ya maksudnya cerita-cerita yang seperti itu memang harus kita lalui kayak gitu. Iya sih, Ternyata. artinya ada ceritakan anak-anak ya. Ada dulu Iya, begini. kayak gitu dan harus terukir gitu loh. Iya. Makanya di Instagram itu kadang-kadang itulah perjalanan kita kayak gitu. Ini momen-momen di sini. Momen-momen. Dan orang harus pelajaran lah. Iya, memang jadikan pelajaran semua. Pelajaran semuanya. Artinya kalau sudah pernah kita rasa, jangan sampai terjadi lagi. Iya. Nah, seperti begitu Mas. Ya insya Allah COVID ini menurut saya sangat luar biasa lah ya. Iya, Daripada gempa. Ya, Iya, betul. justru gempa kita masih aman lah waktu itu. 2 bulan normal. Iya, 2 bulan normal, banyak orang dari luar, NGO Iya. datang ke Palu, recovery Palu, akhirnya kita bisa bertumbuh lagi. Tapi kalau COVID, seluruh dunia merasakan. Semua Jadi dunia. ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Iya, kayak gitu. Artinya kita tidak bisa cemburukan tempat lain. Nggak bisa turun ke tempat Iya, lain. karena- Di Jawa apalagi lebih parah lagi. Betul. Seperti Di itu. Afghanistan sana begitu juga. Sama juga Afghanistan. Waduh. Semuanya seluruh penjuru bumi. Betul. Iya Mas. Terus
akhirnya berarti adakah resep, berarti tidak ada resep rahasia Mas di warung ini Resep sampai Mas rahasia? berani tinggalkan untuk anak-anak yang bikin begitu? Tidak ada. Memang sesuai saja. Ya. Jadi kita juga sudah berikan mereka keterampilan Oke. terkait memasak apa semua, kita timbang berapa ukurannya, ini berapa ini dan mereka bisa semuanya. Dan sekarang kalaupun mereka mau buka cabang itu bisa. Iya. Maksudnya mereka Apa mau tidak buka bumbu rahasia ini? maksudnya mereka mau buka sendiri. Iya. Itu iya. bisa. Dan sudah beberapa orang karyawan saya Ah. yang melakukan hal seperti itu. Ah. Dan saya Iya. enjoy begitu. Iya, Maksudnya tidak ada betul, masalah. betul. Bisa di copy tapi rezekinya tidak bisa. Bisa di copy, rezeki tidak bisa dan mental yang paling penting. Iya, betul. Mental. Jadi memang tidak ada bumbu rahasianya. Tidak ada bumbu rahasia. Semua ada di pasar. Nah. Semua mereka bisa kerjakan. Iya. Tapi mental, nah itu yang susah. Tidak sembarang. Iya. kayak begitu. Bagaimana caranya bisa kita kayak COVID lah bertahan kita bagaimana, merecovery bagaimana, kita berinovasi bagaimana. Pikiran kita kan nggak sama. Nah, betul. Gitu. Mas ini berani sekali, dia sering buat resep baru itu ya. Kemarin baru-baru saya lihat. Inovasi kan? Iya, inovasi baru itu ya. Nah. Bakso dibakar, Iya. dicoba, cobek bakar, Iya. begitu-begitu. Jadi memang harus seperti itu gitu. Ah. Itu kan ya karena jam terbang kita sudah terbiasa. Oh bulan depan kira-kira apa yang kita mau buat lagi Iya, kayak iya. gitu. Dan saya harus belajar. Iya. Saya juga belajar gitu. saya harus punya mentor. Iya, saya harus punya cari referensi lagi di luar. Iya. Saya harus sering jalan keluar. Saya harus ke Bandung, saya harus ke Jakarta, ke Semarang, melihat sesuatu di sana hal yang baru. Iya. Tidak ada masalah mencontoh yang begitu. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Karena di Palu ada bikin no. Nah bikin kayak gitu. Kalaupun itu gagal ketika kita mencontoh, Nah. ya sudah. Kan Bikin yang baru lagi. Bikin baru lagi. Jadi Sesimpel itu, Mas. ya, coba lebih cepat, gagal pun lebih cepat. Keren. Dan Mas gampang sekali saya lihat di fase sekarang ini. Mungkin karena kerjanya Mas. Maksudnya gampang, kenapa saya bilang gampang? Followersnya Mas ini banyak. Jadi ketika mau upload menu baru, kayaknya sampai ke seluruh Palu sudah. Jadi orang Palu langsung tahu, oh Mas Faiz ada menu baru. Iya. Di apa namanya, di cover dengan soal Palu. Ya, Kayak jadi begitu. memang ya terkait branding sebenarnya Nah. jangan pelit lah kita Iya, betul. untuk punya budget seperti itu. Betul. Nah, kita juga dulu waktu followers kita masih sedikit, masih 2.000 3.000, saya juga sering ngiklan, maksudnya ngiklan kita pakai Instagram ADS Iya, kayak iya. gitu kan. Kita bayar ke Instagram, bayar ke Iya, Facebook. penting itu. Facebook promosi kan. Iya, Itu kan saya sering lakukan seperti itu. Oke. Akhirnya orang mengkonversi follow saya. Iya betul, yang orang tiba follow Bali Iya, ya. jangan pelit lah terkait Iya, itu. iya, Jadi teman-teman juga pun seperti itu. Kalau teman-teman punya usaha, punya bisnis, terus kita pelit terkait budget marketing itu, ya sampai di mana gitu. Betul. Dan kita sudah melihat beberapa banyak contoh. Iya. Kasih giveaway, kasih apa, itu kan budget marketing. Iya. Kalau teman-teman nggak lakukan itu, Di situ terus saya kau. ya itu terus kayak gitu. Paling tidak teman-teman itu followersnya kan naik dulu. Iya. Ya kan, ketika sudah naik, orang sudah lihat story-storynya kita, lihat apa namanya posting-postingan kita konversi lagi ke produk kita, produknya bagus tidak? Iya. Kalau produknya tidak bagus sama, untuk apa kita beli? Semua berlaku itu hukum itu. Iya. Mau ke perusahaan, produk, Apapun itu. politik pun, teman-teman yang branding politik itu juga Iya, harus dilihat. Iya sih. Betul. Ya kan, bagus brandingannya. Akhirnya itu sih yang di branding nggak bagus, ya sama juga. Nggak bisa. Memang. Don't go anywhere, nggak bisa kemana-mana. Gua harus buat ads ini. Penting memang itu Mas ya. Ya, maksudnya jangan pelit terkait itu gitu. Iya, tapi Instagramnya Mas Faiz dua-duanya, Instagram warung dan Instagram pribadi, ngeri. Ya, maksudnya saling mengikat gitu kan. Saling mengikat. Kadang-kadang saya tarik dari Instagram jualan, kadang-kadang saya tarik dari Instagram pribadi, kayak gitu saling tarik menarik kayak gitu. Harapannya Mas ke depan untuk dunia kuliner apa Mas? Harapannya semakin bertumbuhnya kuliner di kota kita, Iya. di Palu, nah itu semakin bagus sebenarnya, Ya. karena akan menimbulkan apa ya,
persaingan yang sehat terkait inovasi. Itu. Karena kalau perkembangannya tidak pesat, ya teman-teman mainnya akan di posisi nyaman terus. Iya. Kita akan ketinggalan jauh dengan teman-teman di luar sana yang mereka sudah saling baku tabrak istilahnya terkait produknya, brandingnya, produk branding kayak gitu. Jadi memang harus jangan takut untuk Iya, berbuat inovasi baru. terus saja. Inovasi terus saja. Ya, apalagi teman-teman sekarang kan sudah dimudahkan dengan TikTok, ya kan, dimudahkan dengan media sosial, Instagram dan lain-lainnya. Saya rasa untuk inovasi itu sesuatu hal yang sangat mudah ketika kita mau menyerap dari luar, kayak gitu. Iya sih. Apakah penting peran pemerintah dalam dunia UMKM ini? Sangat penting, sangat penting terkait fasilitas gitu kan, Siap. fasilitas dan kemudahan-kemudahan terkait misalnya pajak khusus untuk restoran, pajak khusus untuk teman-teman UMKM. Nah, itu penting. Kalau saya sih biasanya sangat kurang setuju ke permodalan gitu kan. Maksudnya pemerintah memberikan nyuapin terus gitu kan. Iya. Maksudnya pemerintah itu hanya cukup membukakan keran kita. Oke, kalian boleh jualan di area ini. Iya. Yang penting pagi bersih kembali, tengah malam bersih kembali. Oh, itu sangat luar biasa. Oh, kalau sampai bantuan Mas kayaknya kurang setuju. Iya, kurang inilah. Jadi manja nantinya. Jadinya manja. Oke. Akhirnya cuman nanti takutnya habis itu sudah manja lagi. Iya, betul. Kayak gitu. Biar tidak rasa merintis. Biar tidak rasa beli piring sendiri. Iya, kayak gitu. Cuman beli piring menunggu bantuan sih. Iya, betul. Kayak gitu. Wish. Kayak gitu. Jadi apa ya? Iya sih betul. Memang kalau kita mau mengharapkan Iya. akhirnya susah maju. Iya, seperti itu. Ya biasanya kadang-kadang teman-teman yang sudah jalan terus sudah bagus. Aduh Mas, kadang-kadang pertanyaan ke kita, Mas, bagaimana Mas terkait modal? Kita cari di mana apa semua? Sebenarnya cukup sabar saja sebenarnya. Kalau bisnisnya kita profit, bisnisnya kita mendapatkan laba yang baik, kita sabar 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita bisa buka cabang kok. Atau kita bisa tambah alat dengan hasil jualan kita. Saya pernah cerita dengan satu teman, Mas. Iya. Katanya, kalau usaha itu menikmatinya nanti di tahun kelima. Bagaimana itu, Mas? Betul juga sih seperti itu. Betul juga seperti itu karena kalau kita betul-betul sabar, nah kita memang menang menabung. Tapi kan kadang-kadang kita banyak ilmu yang salah, ya kan? Dan saya pun lakukan seperti itu. Mas, di tahun keberapa baru bisa menikmati hasil? Kalau hasil sih dinikmati terus sebenarnya. Oh, dari memang sudah ada. Artinya ya, dinikmati apa bahasanya? Pembeli gula-gulanya sudah ada. Pembeli ya. Kita tiap hari ada pembeli gula-gulanya. Cuman kan maksudnya banyak kesalahan-kesalahan yang karena saya terlalu berani mungkin ya. Waktu itu banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ya terkait eksekusi di bisnis gitu kan. Terkait keuangan, manajemen keuangan, finansial, terkait buka cabang dan lain-lain. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan usaha 2 kepala, Mas? Efektif enggak? 2 kepala itu bagaimana? Maksudnya 2 owner dalam satu usaha. 2 owner sih nggak masalah. Kita 3 owner, 4 owner pun tidak masalah. Yang penting harus dibagi terkait tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya ya, saya buka cuci sepatu sama kita. Buka sepatu. Berdua. Saya sebagai manajer marketing. Nah, sampean sebagai manajer operasional. Siap. Gitu. Jangan baku ganggu kan? Jangan baku ganggu. Jadi kita ketemunya di meeting. Kita ketemunya di rapat. Ketika report hasil. Report tiap minggu misalnya, tiap minggu. Jadi misalnya saya bahas tentang marketing. Oh, yang sudah kami iklan ke Soal Palu misalnya sekian. Kita ke Lek Palu sekian. Kita kemana sekian. Terkait kita bagi-bagi voucher gratis cuci ini ke komunitas ini. Iya. Itu yang saya sampaikan. Lain juga operasional. Operasional disampaikannya terkait beli beras. Iya. Kita sudah belanja bahan untuk cuci sepatunya. Cuci sepatu kenapa beli beras bilang. Beli cat kayak gitu, beli sabunnya kayak gitu. Kendalanya apa? Kayak gitu. Nah, terus satu lagi misalnya di bagian keuangan, dia akan berbicara terkait manajer marketing nggak boleh
melebihi ini. Iya. Oh, bagian operasional jangan terlalu banyak kamu belanja terkait sabunnya. Oke. Kayak gitu. Jadi ada semua batasannya. Tapi Dan, memang Mas, dan lebih cepat itu. iya sih, tapi tidak bisa dipungkiri di Palu dan beberapa teman-teman sih juga. Ya. Kalau kapan usaha itu 2 kepala, Ya. akan susah saya lihat majunya. Kalau di Palu ya, maksudnya Ya. yang saya lihat dan ada beberapa sih saja yang sampai sekarang memang komitnya dijaga kayak Ya. gitu. Kebanyakan saya coba pernah Mas buat usaha beberapa kepala, Ya. bukan cuma 2 bahkan 3. Memang ego masing-masing itu yang susah. Jadi akhirnya salah satunya mundur. Ya. Gitu sih. Ya memang harus mulai dari awal dibicarakan dengan baik-baik, Dikomitmenkan. komitmenkan gitu kan. Jadi kalau saya kan istri kan di manajer finansial Oke. terkait keuangan, Siap. saya di operasional. Nah. Nah kayak gitu. Ya memang kita walaupun satu rumah, Hmm. kalau kita debat di kantor terkait warung, ya kita debat gitu kan. Iya. Oh nggak boleh, jangan. Iya. Kayak gitu. Ya kita debat. Iya, memang ada teman dalam Iya. baklai lah itu. Baklai. Emangnya. Iya. Wah, berarti Mas istri terjun juga di bisnis ini. Iya, dia sebagai manajer finansial gitu kan. Oke. Nah, masa bagian promosi Saya semuanya. handle operasional sama marketing. Nggak marketing. Nah, yang tentukan saya ngiklan di mana, terus saya kasih voucher gratis kemana, kita support kegiatan apa, itu kan masuk saya. Oke. Kayak gitu. Ada yang kemarin saya lucu Mas. Ya. Orang yang bayar parkir ke Mas itu ya. Yang dikira Mas tukang parkir. Iya. Saya lihat di TikToknya Mas itu. Iya. Bagaimana itu Mas? Jadi kan ya saya kan biasa kan sama anak-anak kan duduk di depan gitu kan, Depan, nah. duduk di situ. Ya tiba-tiba datang dia Iya. kasih uang ke saya gitu, saya ambil. Oh Mas dia bilang juga bukan saya kan? Iya, saya ambil saja. Ah, Dan saya mau bantu kasih keluar motornya, tapi sudah ada anak-anak kan, anak parkir, ya saya kasih uangnya ke anak itu parkir. Iya. Nah di situ kan sebenarnya hal biasa, dan Iya. itu nggak masalah gitu. Iya. Itu tidak jadi masalah. Ah, Tapi karena kita sudah biasa dengan dihadapkan dengan kondisi perkontenan, Oke. terbiasa, Ah, berpikirlah saya, oh ada CCTV. ah, Jadi ini bisa menjadi konten untuk saya. iya. Terus Mas Panji dapatnya dari mana dia? Kan Mas undang ulang akhirnya. Kan saya posting. Ah. Saya posting, ada yang tahu, oh si ini ternyata Oh. motornya sama, perawakannya sama, akhirnya Ah. temannya mention. Iya. Akhirnya justru dia minta maaf ke saya gitu kan. Saya bilang Iya. tidak apa-apa, saya Ah. hanya untuk asik-asikan saja saya Iya, posting. iya. Ah. Dia justru takut gitu kan. Ah. Aduh Bang, minta maaf apa Tersinggung ini apa. apa singgung saya. Oh tidak, justru akhirnya besoknya Ah. saya panggil lagi. Ah. Jadi konten lagi. Iya, dia kasih apa namanya? Saya kasih voucher. Nah. Akhirnya orang oke gitu kan. Iya. Nah, itu jadi memanfaatkan itu kan nggak gampang gitu kan. Dan tapi ternyata masih banyak juga yang kata Mas Faiz yang punya warung ini. Saya kan nggak tahu kayak begitu tuh. Iya. Memang Mas tidak seperti mungkin maksudnya misalnya kostumnya biasa saja. Ya, mungkin yang kadang-kadang kan brand owner kan kadang-kadang mereka duduk di kasir. Iya, itulah. Mbak tua sekali, Mbak anu sekali. Iya, itulah. Ya kita kan ya kita memang biasa saja sih. Iya, sih. Saya bilang parkir aku dulu. Ya kita biasa saja sih. Iya, itu sih. Mas. Ya. Oh, pertanyaan dari situ. Oke ya. Mas, saya ada 3 pertanyaan di Ya, sini. oke. Itu banyak sekali. Yang Yang pertama, pertama, Mas, Bisa bagus kalau begitu. bagaimana strategi membangun personal branding? Pertama. Strategi ya? Nah, terus yang strategi membangun personal branding. Nah, Oke. Terus yang kedua, kenapa memilih olahraga lari? Oke. Oke. Padahal lebih asik bola. Bola, gitu. iya. Nah, yang terakhir ini Mas, dari marketing sendiri pribadi Mas Faiz ini, Ya, ikut pasar atau buat pasar? ikut pasar atau oke. Oke. Ya, Oke, sudah itu. Yang pertama dulu. Yang Ikut pasar pertama atau buat pasar. Oke. Yang pertama dulu. Yang pertama adalah Yang pertama tadi, Personal branding. bagaimana cara membangun personal branding? Strategi. Strategi membangun personal branding. personal branding itu sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi personal branding. Contohnya kayak gini. Anak saya si Azam itu beberapa minggu kemarin saya branding dia itu
dia itu pinter, dia itu suka melukis tower. Nah, jadi pertama saya ajak dia ke tower itu, dia melukis di bawah tower, gitu kan? Tower jalan itu. Tower Telkomsel, Oke. tower Telkomsel. Iya, iya, iya. Jadi dia suka. Saya bawakan meja, kursi, duduk situ menggambar. Oke, Oke. saya posting. Orang biasa aja itu. Yang kedua, dia mau lagi kan? Saya ajak lagi dia. Saya ajak ke tower lagi. Dia gambar lagi, saya posting lagi. Oke. Mulai orang, oh Azam suka gambar ya mas? Iya. Sudah mulai kan? Iya. Yang ketiga, saya ajak lagi dia. Gambar tower lagi. Saya posting. Nah orang mulai bertanya, mas gini-gini, oh dia suka ini ya mas, gini-gini. Iya. Jadi sudah mulai terbranding bahwa Azam itu dia suka gambar. Gambarnya tower gitu kan. Jadi spesifik sudah. Dia suka gambar tapi gambarnya tower. Oke. Itu sudah terbranding. Jadi sama dengan kita juga gitu kan. Oke. Jadi brandingnya misalnya Mas Faiz ini pengusaha kuliner gitu kan. Iya. Jadi kan terkait kuliner yang harus saya bawakan gitu kan. Entah itu bikin sambal, entah itu bikin apa, masak di sungai, itu kan sudah terbranding terkait kuliner gitu kan. Berarti sesuatu yang diulang-ulang Itu akan jadi branding. akan jadi branding. Iya. Sama dengan podcast, misalnya podcast Iya. ini kita membahas apa gitu, strategi entrepreneur. Hmm. Itu terus yang dibahas. Jadi itu akan menjadi brandingan bahwa podcastnya kita ini terkait membahas itu begitu. Mantap, betul. Jadi itu terus diulang-ulang. Kayak Iya. gitu, diulang-ulang. Sama kayak saya biasa, YouTuber ente. Kayak Iya, begitu. iya, betul. Jadi orang yang akhirnya Iya. buat sendiri tuh branding yang Buat besar. sendiri. Karena kesibukan itu. Iya. Kayak begitu. Dan Dan ini IO iya. yang begitu. Dan itu dari orang lain gitu. Iya. Dan itu sudah persepsinya orang lain. Walaupun kita tidak terjun di politik gitu kan, misalnya. Saya apalagi polisi gitu kan. Oke. Malah banyak orang, Mas ini mau maju ke politik, maju ke politik. Iya. Karena kesehariannya kita, Iya. karena tugasnya KKJST ini, Iya. kita ngurus-ngurusi orang-orang dan kita posting. Iya. Sosial lah. Dan kita posting, orang Iya. tahu kan? Iya. Nah, orang tahu. Nah, kayak gitu. Dan harus Bangun lah itu. akhirnya terbangunlah itu branding. Jadi begitu caranya. Gitu branding. Simple sebenarnya. Simple. Yang Itu kedua, terus dibahas, itu terus yang ulang-ulang terus. Itu diulang terus. Saya adalah seorang bartender, Iya. kopi, Iya. barista. Posting saya tentang Tentang itu ah, diulang-ulang. iya. Dan kita sebagai seorang, maksudnya misalnya kita sebagai konsultan branding gitu kan. Oke. Dan kita bisa membuat si orang itu akan di branding jadi apa. Itu kita bisa gitu. Itu Andi, Mas ini bisa jadi apa namanya? Jadi ini ada teman Mas, Ya. anak Unismu, Oke. lagi mau buat Unismu Expo begitu dia orang. Oke. Ah, Ada yang ke saya mengajukan kayaknya. Proposal sih. Oh, Siapa? Oh, dia ini. Oh, Kau itu kan? Ada. Jadi maksudnya ini saya usulkan siapa tahu Iya. Mas bisa. Kan Iya. kebetulan saya bantu ngurusnya. Oke. Jadi mereka lagi cari apa nih? Materi. Pemateri Siap. untuk UMKM. Untuk apa? Iya. Wirausaha kan? Iya, kan Kewirausahaan. kalau saya kan justru kan saya kan dulu kuliahnya di Unismu kan. Ya. Oh, Jadi Mas bisa. Unismu. Oh, alumni. Alumni. Gas. Bisa bantu konsumsi ya? Asal cocok. Jadi dalam begitu Mas. Nanti kamu di belakang rem lah. Udah tahu bisa atau karena kan lagi bingung kemarin siapa bisa jadi pemateri. Betul. Nah, Oke. untuk industri apa? Kuliner, bukan kuliner, wirausaha. Ya bisa lah, bisa. Nanti saya antar kamu ke Asal cocok. Yang kedua Mas. Ya. Kenapa lebih memilih olahraga lari daripada bulu tangkis, bola? Ya. Nah. Saya tuh tidak bisa olahraga yang bentuk mainan. Saya tidak bisa permainan, saya tidak bisa. Nggak bisa. Jadi apa namanya? Dulu saya mau apa namanya? Hobi-hobikan main bola. Mau coba. Iya, mau coba, tapi ya ndak suka gitu kan. Memang tidak suka. Iya, ndak suka Biasa orang permainan. karena dia rasa tidak bisa saya ini. Memang tidak suka. Iya, ndak suka. Nah, jadi tidak ada diulik. Iya. Nah, Seperti juga main badminton, teman-teman Ah, ngajak begitu. iya. Saya ndak terlalu kena gitu kan. Kemarin tenis lapangan.
Dorang Fahri kan main. Oh Fahri, iya saya enggak inilah ya. Nah. Enggak tertarik terkait permainan kayak gitu. Nah, cuman ya Tapi kemarin mau olahraga. tapi ya ada lari Ah. kemarin. Ini kan lari kan ya yang penting kita bisa angkat kaki, Iya. pakai sepatu, Iya. ya kan? Pakai baju lari, jersey lari, bisa kita lari. Olahraga sudah. Olahraga sudah. Sesimpel itu. Nah, dan ternyata dan ternyata teman-teman memang banyak juga di komunitas lari gitu kan. Dan itu jadi market juga baru bagi saya. Mas ada dalam satu komunitas Ada satu komunitas. atau semua komunitas Mas masuki? Ada sih, ada beberapa, ya? ada beberapa tergabung di dalamnya. tergabung di dalamnya dan ya itu hanya untuk ya have fun gitu kan. Iya, Yang iya, have fun. Dan ternyata di lari itu memang ya jaringannya juga beda lagi kayak gitu. Teman-teman di Jakarta juga teman-teman entrepreneur di TDA juga kan Iya, banyak iya. yang lari. Dan kita banyak juga ketika kita ketemu di luar kota kita bahas selain juga lari, kita bahas bisnis juga. Oke. Nah, seperti jadi ya jadinya asik lah kita. Jadi lari tiap hari Mas. Lari sekarang karena kita padat ngurusi bisnis juga, justru kita sudah agak berkurang tapi tetap ada lari lah. Seminggu barangkali 2-3 kali itu tetap ada. Pasti lari ya. Pasti lari. Paling jauh lari berapa kilo Mas? 78 gitu. Innalillahi wa inna rajiun. 78 kalau teman-teman pernah ke Montanti Mali, Montanti Mali itu kita start jam 12 malam, kita tembus di Watatu. Oi. Jauh itu naik motor sakit pantat Mas. Watatu. Jadi jam 12 malam sampai pagi, sampai siang tengah hari siang sampai maghrib lagi jam 10 malam baru finish. Tidak bawa SB buat tidur begitu istirahat. Tidur kita sempat sih tidur tapi kita hanya kurang lebih setengah jam lah. Karena kalau terlalu lama tidur, karena kan posisi capek, kita justru otot-otot akan kencang gitu kan. Iya. Jadi justru akan lebih capek lagi. Saya saja berjalan ke kios malas Mas. Bagaimana mulai? Dengan posturnya Mas seperti ini. Iya, dulu kita agak kecil badan Agak kan. kecil sedikit ya. Agak kecil. Cuman posisi sudah Covid sih waktu itu. Iya. Sudah Covid. Kita 78 kilo. ya enggak tahu lah waktu itu. Dengan teman-teman. Mampu kau? Sempat ada babi hutan juga lewat, sama-sama kaget. Wah, yang kaget babi hutan, kita juga kaget. Kemarin hut kota berapa kilo? 44. Kilo. Kecil saja. 44 ya. hitungannya. Teman-teman oke lah 44 kan. Kalau kemarin kita 78. Itu ya, event itu 78 kilo itu. 78 tidak sebenarnya. Kita hanya ya baku Baku tes-tes. saja. Berani ya. Ya, akhirnya kita apa kita di sini? Terus sampai di pertengahan Berarti pulang naik mobil. pulang kita ditunggu teman-teman di Watatu di perbatasan. Baru naik mobil. Naik mobil. Oh. Ada saya punya teman naik sepeda ke Donggala, naik Iya. sepeda ke Donggala. Masih dibuluri minta jemput. Padahal naik sepeda ini. Baru dibuluri ini. Masih dibuluri belum sampai Donggala. Berarti masih kurang makan pujinya. Oke, Ya, yang pertanyaan terakhir tadi apa? Yang ketiga. Nah, yang ketiga tadi. Ikut pasar atau bangun pasar? Ikut pasar atau bangun pasar? Saya lebih mudah sebenarnya sih ikut pasar sebenarnya. Ya lebih realistis sih. Iya, saya ikut pasar. Hmm. Saya ikut pasar. Tapi ketika saya ikut pasar, saya harus punya value yang berbeda gitu kan. Terkait produk itu juga. Ikuti pasar. Hmm. Ada yang buat sambal bakar kayak gitu-gitu, saya ikut kan. Iya, betul. Saya ikut. Saya kan bukan orang yang pertama buat sambal bakar. Iya, betul. Saya orang yang keberapa buat sambal bakar. Tapi Oh, kita di Palu? Di Palu. Tapi saya tahu baru Mas Faiz di luan sih. Oh, ada ini sama laptop siapa di luan? Iya. Kita sudah orang keberapa sebenarnya. Ah. Saya paling terakhir justru terkait itu. Oh. Tapi kita punya value gitu kan. Ah. Dan kita terkait untuk pelayanan, kita kan dulu kan sudah pernah kita di posisi yang padat rame gitu kan. Iya. Jadi untuk mengulang itu bukan suatu hal yang susah bagi kami. Iya, karena sudah pernah dirasa. Sudah pernah kita rasakan itu kayak gitu. Oke. Dan kita memang ya kita itulah inovasi kita dituntut kan. Orang tidak berpikir mau buat bakso raksasa. Iya. Nah, kita buat bakso raksasa. Nah, orang juga sudah buat sekarang Iya, bakso raksasa. Iya. Tapi bukan di cobek bakar. Iya. Nah, kita buat di cobek bakar. Iya, itu Kita- yang baru. kayak Biasa gitu. orang dalam di mangkok. Ya. Nah, ini dibakar Ya. dicobek. Kan sekarang lagi happening bakso raksasa, bakso beranak. Lagi booming kan? Kita buat gitu kan. Tapi
kita pakai cobek bakarnya. Buat yang value yang baru Kita ya. buat value yang baru. Nah, yang berikutnya ya kita ada value lagi. Ini kan kondisinya pasti trafficnya. Kita baca data lagi, pasti kan setelah naik dia akan turun. Grafiknya seperti itu. Nah, ketika sebelum di titik turun itu di tengah-tengah kita songsong lagi, tak, Tongkat lagi cepat. tonggak lagi. Sebelum Apa kita sih yang turun. viral lagi di luar sana? Nah, kita buat lagi seperti itu. Berarti Mas ini lebih realistis dia. Mana yang memungkinkan itu gas, no? Iya, Iya, ini tidak gas. mempertahankan idealis yang saya harus Oh, buat enggak. lebih agar- Oh iya, enggak. Bisnis ini. Saya bukan yang seperti itu. Ya kalau memang misalnya di antara 30-an menu itu ada yang sudah tidak performanya enggak bagus gitu Iya, kan. iya. Kita cut, kita hilangkan. Nah, itu pentingnya baca data. Makanya kita butuh mesin POS. Iya. Point of sales itu kan. Kita pakai Muka gitu Iya, kan. iya. Nah, itu gunanya itu kita bisa membaca data. Kita mau menentukan promo pun kita harus baca data. Iya. Kayak gitu. Oh, misalnya kita harus promo itu di jam 16.00 sampai jam 18.00. Oh, ada range begitu. Iya, KFC kan juga seperti itu. Oh. Nih. Baca data. Kutip semua ini. Tulis. Jadi seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang promo gitu kan. Nah. Promo jam 16.00 sampai jam 18. Itu kan karena memang jam-jam itu Nah, orang lagi rebahan. iya, orang Pas lagi scroll-scroll bukan HP. jamnya orang makan. Iya, Tetapi Mas Faiz paksa untuk makan. Jadi seperti itu. Jadi ya harus seperti itulah. Iya, harus mengikuti pasar. Mengikuti pasar. Kita Oke, ikuti Mas, aja. ini pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Oh, masih banyak. Masih banyak. Penasaran dia, Mas. Nanti saya yang terakhir. Apa lagi? Jadi kalau di warung kan tambah nasi mas, ini tambah pertanyaan. Mas, ini kan sudah bisa dibilang sudah jadi sosok figur sebenarnya. Oke. di Kota Palu. Ketika ada disebut kita bilang partai politik yang ingin mengusung untuk Iya. maju, Iya. untuk membujuk Mas jadi sosok lagi, bagaimana? Terus yang kedua, Yang pertama lagi Iya. tuh. Oke. Yang pertama, Mas. ada kepikiran nggak mau coba usaha baru di luar dari kuliner? Iya, Oke. jual ikan mas. Oke, lanjut. Oke. Ada lagi? Oke, Oke. yang pertama. Yang pertama, Kalau ada partai yang mau lamar Mas, ya yang penting cocok. Yang penting cocok. Kita kan tidak munafik gitu kan. Iya. Ya kita hidup kan kebermanfaatan Iya, sebenarnya. betul. Nah sekarang banyak orang yang seperti ini, Mas. Janganlah Mas, tidak perlu jadi anggota dewan. Nanti banyak Iya, orang yang datang Iya. ke Mas Faiz. Tidak enak, tidur Iya, tidak iya. nyaman. Sekarang ini kita tidak jadi apa-apa, Iya. tidak nyaman tidur. Ya. Orang mengeluh terus. Ah. Orang Pak minta tolong Pak ini Pak bagaimana ini? Iya. Kita ini siapa? Setiap kali di IKP Info Kota Palu iya, kadang-kadang ada warga Jawa yang apa? Kita sudah terbranding begitu. Iya, Kalau iya. ada orang Jawa misalnya kesasar, ditipu, orang Jawa meninggal tidak ada keluarganya, sudah kita dihubungi. Mas Faiz sudah. Iya. Ya sudah lebih baik sekalian saja kalau ada yang mau ajak, oke, sini. Yang penting gak bisa tutupi 28 tahun pensiunnya Mas lagi. Jadi sudah terjawab toh? Ya, terjawab. Ya kan? Kok kamu berani? Jadi ya maksudnya kita kan sebenarnya semua yang dipertaruhkan itu kan ada membuahkan hasilnya gitu Iya, kan. betul. Kalau kita tidak berani pertaruhkan sebuah apa-apa, kita juga nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Betul. Jadi seperti itu. Yang kedua. Yang kedua apa tadi? Apa tadi? Hai. Selain kuliner siapa tahu mau buka distro kah, buka apa kah, jadi apa? Sepatu kristal Iya. apa? Travel umroh. Ya, jadi barusan kemarin saya mau membaca dari postingan teman saya juga. Nah, Dan saya baru ngeh ternyata ini banyak godaan di luar sana gitu kan. Sama halnya waktu perang Uhud waktu itu. oke. Di perang Uhud itu kaum muslimin itu kalah. Siap. Karena apa? Karena dia gembira ria. Iya, Ya iya, karena banyak rampasan Jumlahnya rampasan banyak. perang itu kan, rampasan perang yang Iya. dia merasa senang gitu kan. Sama juga kita banyak godaan di luar, Iya. ya kan, yang justru itu sebenarnya melemahkan kita gitu kan. Oke. Ya stay fokus saja sebenarnya. Stay fokus saja, ya kita ngurusi bisnis kuliner gitu kan. Ah.
nggak usah lagi mau nengok kiri kanan dulu. Tambah gerakan tambahan. Tambah keren banget. Ya maksudnya kita kembali lagi, makanya visi itu ya harus kita lihat setiap hari gitu. Iya. Setiap saat. Kita visinya apa? Nah, Sampai di tahun 2025 kita pengen kuasai di area Sulawesi. Makassar, Kendari, Morowali, Manado. Itu harus kita kuasai terkait kulinernya. Visi 2025 nanti itu bisa berubah lagi. Ya mungkin Indonesia kita harus kuasai di kayak gitu. 2020 berapa begitu Ya, lagi. nah makanya teman-teman itu harus punya visi dan misi kan. Iya, Kayak gitu. Kalau kita nggak ada visi misi, kita akan kesana Melempem kemari. saja. Iya. Jadi kayak dulu kita buka some sampai 10 gerobak. Bayangkan, Iya. kita some 10 gerobak. Oh, Mas pernah? Buka opening 10 gerobak. Kan pernah viral kita makan gratis some 10 gerobak. Waktu itu. Ya itu adalah salah satu godaan juga gitu. Tapi itu kan masih dalam dunia kuliner, Mas. Iya, cuman kan sudah kalau menurut saya sudah agak menyeberang gitu Oh, kan. oke, iya. Konsentrasinya kita Iya, kita belum kuat terkait manajemen gitu kan. Kita mau dikorek-korek dengan situasi yang lain, kita nggak bisa. Kayak Berarti gitu. Mas lagi lebih konsisten di usaha yang ini dulu. Iya, kayak gitu. Cuman kalau ya memang itu sih harus memang fokus sih. Iya. Fokus dan setia antara dua itu. Fokus dan setia. Setia apa yang kita lakukan gitu kan. Gitu. Ya lagi. Ada lagi? Palsu dibilang banyak tadi. Itu tadi Mas pertanyaan terakhirku itu sudah dia tanya yang pertama. Kamu mau dia curi pertanyaan. Saya tadi mau bertanya itu Mas, kira-kira mau ndak itu yang saya bilang yang tadi, kira-kira misalnya ada satu partai yang mau, ayo Mas kita maju, kita menjadi wakilnya rakyat, ya gitu, kayak gitu. Ya kita terima. Yang penting it's okay gitu kan. Maksudnya yang penting ya sama-sama kita memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak gitu kan. Tapi itu kan lebih mempertaruhkan posisinya Mas juga. Iya. Nah, memang Ya kalau apabila saat itu tiba Mas siap. siap saja. Tepuk tangan dulu. Ada lagi ternyata. Apa yang ditakutkan gitu loh. Iya, apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? So ada Mas Faiz aja pengen. Apa yang ditakutkan gitu kan. Ya, lagi. Masih berkaitan tadi. Jika dipercaya sama satu partai, Ya. kita berbicara Sultan. Ya. Jika dipercaya Mas, apa yang mau dibenahi di Sultan? Sulteng ya. Iya. Apa yang kurang dari Sulteng ini? Sulteng ya. Tapi kita maksudnya kasih tahu memang ini sebagai apa dulu? Kalau dia sebagai anggota DPR ya dia tinggal mengusulkan. Sebagai apapun, Mas harus tanggung jawab untuk Sultan. Ya. Jadi memang kalau saya kan dari dulu di ekonomi kreatif ya, maksudnya kuliner juga kita bisa masukkan di ekonomi kreatif dan kita harus memang konsentrasi di situ gitu kan. Seperti spot tourism itu kita karena kita tempatnya ini sangat luar biasa. Iya. Laut, terus apa juga gunung, terus juga ya kita nggak jauh beda dengan Lombok kayak gitu. Iya. Spot tourism ya kita harus kembangkan gitu kan. Ya di samping itu juga kan kita juga punya banyak juga tambang gitu kan. Nah, itu sudah urusannya orang-orang yang bidangnya kayak gitu. Cuman dari segi saya di ekonomi kreatif ya itu yang kita kembangkan gitu kan. Jadi pertambangan itu bisa mensupport gitu kan. Sekarang gini, kalau semua perusahaan-perusahaan itu support terkait kemajuan support tourism itu, event-event yang ada di Sulawesi Tengah itu menjadi event internasional, apa nggak maju kota kita? Apa nggak maju daerah kita? Kan seperti itu. Jadi memang harus poin-poin itu yang harus kita. Iya, karena memang salah satu cara untuk membesarkan daerah ini memang event yang seperti begitu tadi. Iya, event yang itu. Dan itu anak muda yang punya, Pak. Iya, betul. Orang tua senang gaulu. Iya, memang bermanfaat sekali orang di dunia apa tadi namanya ekonomi kreatif ekonomi tadi kreatif itu. kayak gitu. Apalagi suara backstager. Iya. Viva backstage. Membantu nanti itu Mas. Iya, jadi seperti itu kan. Memang harus betul-betul ya teman-teman luar biasa lah. Maksudnya perkembangannya mungkin ke depan di Sulawesi Tengah ini event-event akan
ya event-event ya lari ya Iya, kan mungkin renang kayak Iya, gitu-gitu. olahraga. Ini kan tempat kita kan luar biasa. Danau juga ada. Lengkap. Lengkap. Sultan ini lengkap sekali. Lengkap sekali. Luar biasa. Habis. Habis. Oke Mas, terima Ya. kasih sekali nih. Wih, Siap. Makasih sekali. 3 jam setengah kita take in. Jadi ras setengah 2 malam sudah nih Mas. Makasih sekali nih Mas sudah Oke. mau datang ke sini support kita punya channel. Ya, sharing-sharing. Semoga ke depan usahanya Mas yang dikonsistenkan ini Siap. mencapai target divisi Siap. 2025. Amin. 5. Oke. Amin. 2024 jadi juga. Ah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.